Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Rafiuddin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E angkatan 2023. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang sangat mengesankan menurut saya. Banyak sebenarnya pengalaman pribadi yang ingin saya ceritakan, tetapi untuk saat ini yang saya ceritakan mungkin menjadi trending topik di berita-berita kali ini, yaitu pengalaman saat muncak di Gunung Arjuna. Itulah foto sebelum terjadi kebakaran di Gunung Arjuna. Di Gunung Arjuna sendiri saat ini kebakarannya sangat luas, kira-kira 4.500 hektar. Saya lupa kalau nggak salah segitu. Dan foto sebelumnya itu foto 1 tahun yang lalu, kami dan teman-teman yang lainnya memuncak ke Gunung Arjuna. Sebenarnya kami itu berjumlah 5 orang, dikarenakan saat itu ada teman saya yang katanya ingin muncak ke Gunung Arjuna, itu bertepatan dengan tanggal yang sama. Akhirnya kami dan teman-teman lainnya itu memutuskan untuk bareng dengan teman lama itu. Akhirnya menjadi 13 orang kalau gak salah itu. Di gunung itu mempunyai via-via atau jalur-jalur yang berbeda-beda. Saat di Arjuna sendiri, saya dan teman-teman lainnya itu menaiki lewat via Sumber Berantas. Dan Sumber Berantas itu katanya itu jalur tercepat di Gunung Arjuna. Jalur tercepat, tapi ada plus minusnya. Plusnya itu cepat, tapi minusnya itu tidak ada sumber air. Jadinya kami dan teman-teman lainnya itu disuruh oleh petugas untuk membawa minimal 4 botol air. Saat tiba di base camp sekitar jam 9, kami itu sudah mempersiapkan seperti makanan, minuman, registrasi. Itu sudah kami persiapkan untuk perjalanan kami. Saat menuju base camp ke pos 1, nah ini ceritanya agak menarik, dikarenakan kalau jalan kaki itu sekitar 2 jam baru sampai ke pos 1, dan bisa naik mobil pick up itu dengan membayar 10.000 per orang. Tapi teman-teman kami tidak ingin menaiki pick up tersebut. Akhirnya kami pun jalan mau menuju ke pos 1, dan tiba di tengah perjalanan itu ada pickup sayur mau perjalanan ke atas ke pos 1. Akhirnya ada teman yang nebeng. Akhirnya teman-teman yang lainnya pun ikut semua. Saat tiba di pos 1, kami rehat-rehat sejenak untuk menyiapkan perjalanan ke pos 2, pos 3 dan yang lainnya. Kami dari pos 1 sampai pos 3 itu masih bareng dengan teman-teman. Saat di tengah perjalanan pos 3 mau ke pos 4, posnya itu sampai 5. Habis itu Lembah Lengkean. Kalau tidak tahu Lembah Lengkean itu seperti camp-campan buat para pendaki di tengah-tengah gunung. Itu sudah di tengah-tengah gunung untuk menyiapkan perjalanan ke puncak. Lembah Lengkean itu belum puncak ya. Saat di tengah perjalanan di pos 3, kami itu karena berjumlah 13 orang, itu menyulitkan bagi kami untuk mensurvive gunung, karena yang belakang
yang belakang berhenti, yang depan masih melaju, yang terus gantian gitu. Kita pun akhirnya memutuskan untuk membagi kelompok. Satu kelompok naik duluan, yang belakang itu naik tapi santai, dan saya sendiri pun ikut ke tim yang belakang karena kan ada salah satu teman dari kami itu masih pemula. Aneh, pemula tapi sudah diajak ke Gunung Arjuna. Itu bukan teman pondok kami aslinya, bukan teman berlima kami, tapi teman rombongan dari teman lama kami. Tapi ya gak apa-apa lah, karena kan saya juga memaklumi. Akhirnya saat sudah jam 5 kami yang belakang menaiki sampai pos 4. Sampai di pos 5 kami ketemu dengan rombongan orang-orang yang di depan dengan mendirikan tenda di pos 5 karena kecapean. Akhirnya kami pun rehat sejenak lagi untuk berkomunikasi dengan rombongan yang lainnya. Hei, kamu kapan naik? Kok malah di sini? Ya, ada teman yang berkata begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk naik duluan sekitar jam 8 kalau enggak jam 7 kami sudah ke puncak, ke Lembah Lengkehan. Saat jam tersebut kami itu langsung mendirikan tenda buat waktu istirahat kami untuk melanjutkan perjalanan di puncak. Lalu sekitar jam 9 teman-teman yang belakang menyusul kami hingga sampai mendirikan tenda bareng. Itu singkat cerita lah ya, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Kami pun tidur untuk mengisi energi buat perjalanan besok. Maaf saya pindah tempat karena di belakang rame. Itu saja, kalau ada kurangnya mohon maaf karena waktu tidak mencukupi. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, ada kesalahpahaman, ada suara yang tidak mengenakan gitu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.